kesempatan yang diberkahi ini kita kembali menguatkan komitmen ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan kepada kita ibadah atau perbuatan baik apapun itu, melainkan tujuan tertinggi dari itu semua agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai manusia sekalian, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa takwa adalah tujuan dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Sehingga dapat dipahami ketika ibadah tidak mengantarkan kepada ketakwaan, maka di mata Allah itu merupakan ibadah yang sia-sia. Ketika perbuatan baik tidak didasari pada niat yang ikhlas, kemudian mengantarkan amal tersebut kepada ketakwaan, maka dapat dikatakan bahwa amal tersebut telah mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan, mengevaluasi komitmen ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan kemudahan kepada kita untuk berada dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika takwa adalah tujuan dari ibadah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ketakwaan adalah tujuan tertinggi dari ibadah, ternyata ada hal yang lebih tinggi daripada takwa. Ada hal yang harus dilihat dan disasar oleh hamba untuk berusaha sampai kepada manzilah tersebut, yang itu merupakan tujuan daripada ketakwaan. Di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ketika takwa adalah tujuan dari ibadah, tujuan tertinggi dari segala kebaikan yang kita perbuat, ternyata masih ada yang lebih tinggi daripada takwa, yaitu kesyukuran. Menjadi hamba-hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sedikitnya mereka. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qalilun min 'ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Sifat bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat para nabi. Sifat para nabi ulul azmi dan sifat orang-orang yang berusaha menapaki perjuangan para nabi. Maka setiap kita hendaknya perlu mengingatkan diri sendiri, mengingatkan keluarga kita, bahwa apakah kita ini sudah berusaha untuk menjadi orang-orang yang sedikit itu? Apakah kita sudah bertekad, berkomitmen untuk menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang pandai bersyukur, yang tentu jumlah mereka atau bilangan mereka sangatlah sedikit. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhd, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seseorang mengatakan, "Allahumma ja'alni minal qalilin." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Umar kemudian bertanya kepada orang itu, "Doa apa yang kau ucapkan ini?" Orang itu mengatakan, "Bukankah Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur?"
dan sangat sedikit dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Jawaban itu membuat Umar tersentak. Jawaban tersebut membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengevaluasi hatinya, sehingga dia mengatakan, kullun nas a'lam. Semua manusia lebih tahu daripada Umar, wahai Umar. Dia mengatakan kepada dirinya, kullun nas a'lam minka ya Umar. Semua manusia lebih berilmu daripada engkau, wahai Umar. Demikian Umar bin Khattab memarahi dirinya, mengingatkan dirinya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil syakir. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang sedikit dan pandai bersyukur. Wala taj'alni minal katsiris sahil lani. Dan jangan jadikan aku ke dalam golongan orang-orang yang banyak dan sering lupa serta lebih asik dengan senda gurau. Ini sebuah doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita, bahwa setiap kita hendaknya berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, dan tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk tidak berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surah Ibrahim, wa min kulli syai'in wa min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Dia telah memberikan setiap apa yang kau minta, dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan saja memberikan kepada kita apa yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta untuk memberikan kepada kita. Adakah di antara kita yang pernah meminta dalam doanya, ya Allah berikan kepada saya oksigen? Adakah di antara kita yang pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan matahari kepada kami? Tidak ada. Dan alangkah banyaknya nikmat-nikmat tersebut yang tidak kita minta, namun Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika seorang hamba berupaya untuk bersyukur, dia tidak akan mungkin dapat membalas kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teramat sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika komitmen kesyukuran ini telah terpatri dalam jiwa kita, mari kita bersama-sama untuk saling menguatkan agar nuansa kesyukuran itu terlihat dalam tempat tinggal kita, terlihat dalam rumah tangga kita. Dan hal tersebut yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Para ulama kita mengatakan bahwa bersyukur itu adalah kita mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan menyertakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang bersyukur kepada Allah di tempat tinggalnya akan terlihat dia menjadi orang yang sangat kuat imannya dan sangat konsisten untuk mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumahnya dia pasti akan menjaga ibadah-ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menjaga tilawah Quran, membaca wirid pagi dan petang, qiyamul lail, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan itu semua adalah ekspresi kesyukuran. Lihatlah ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau beribadah sampai kakimu pecah-pecah, padahal Allah telah mengampuni dosa sebelum dan sesudah." Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku ini sepantasnya suka untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, baik di rumah
di masjid, dimanapun, itu sesungguhnya merupakan ekspresi kesyukuran, dan hal tersebut insya Allah akan mengangkat derajat hamba kepada manzilatul qalil, manzilah orang-orang yang sedikit, yang hanya sampai ke sana orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, di antara nuansa kesyukuran yang harus diwujudkan di tempat tinggal kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, adalah bahwa orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang pandai berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Lihatlah siapa-siapa orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang menghabiskan waktu dan pikiran untuk memikirkan kemaslahatan kita. Sudahkah kita bersyukur? Seorang istri, sudahkah dia berterima kasih kepada suaminya? Seorang suami, sudahkah dia berterima kasih kepada istrinya? Demikian selanjutnya, siapapun itu, ketika dia telah berbuat kebaikan kepada kita, maka kita diwajibkan oleh Nabi SAW untuk membalas kebaikannya. Nabi SAW pernah mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang berbuat ma'ruf kepada kalian, maka balaslah. Sudahkah kita mendoakan mereka? Sudahkah kita mendoakan para pemimpin kita di tempat ini? Sudahkah kita mendoakan keluarga kita yang telah menghadirkan rasa senang dalam hati kita? Mereka berjasa, mereka telah mengambil bagiannya untuk membahagiakan kita, untuk menyenangkan kita. Maka seyogianya bagi setiap muslim berusaha untuk menghidupkan nuansa kesyukuran itu dalam bentuk dia berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau asda Fir'aun ilayya ma'rufan la ukafi'u." Ibnu Abbas pernah mengatakan, seandainya Fir'aun pernah berbuat baik kepadaku, aku akan balas kebaikannya. Itu Fir'aun, orang yang paling cilaka, orang yang paling binasa. Seandainya berbuat baik, maka Ibnu Abbas bertekad untuk membalas kebaikannya. Bagaimana dengan orang-orang yang bersujud kepada Allah? Bagaimana dengan orang-orang yang tunduk kepada Allah? Bagaimana dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah yang telah berbuat baik kepada kita? Sudahkah terpikir untuk kita kemudian membalas kebaikan tersebut? Minimal dengan kita mendoakan, minimal dengan kita mengatakan jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Yang ketiga, di antara nuansa kesyukuran yang sepatutnya dipelihara oleh setiap kita, bahwa bersyukur itu adalah rahasia kesuksesan. Orang yang sering berterima kasih, orang yang sering bersyukur, pasti akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produktif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan maslahat. Antara bersyukur dan sukses itu hampir tidak ada jaraknya. Sehingga seseorang yang pandai bersyukur, keluarga yang pandai bersyukur, pasti akan terlihat dia adalah keluarga-keluarga yang rajin, keluarga-keluarga yang kreatif, keluarga-keluarga yang produktif. Ketika itu ada pada sebuah komunitas, jika dia bersyukur, jika dia pandai berterima kasih, maka pasti dia menjadi komunitas yang produktif, komunitas yang menghadirkan segudang prestasi. Lihatlah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, "I'malu ala Daud syukra." Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Faqalilun min ibadiy asy-syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Nabi Daud alaihissalam bersama keluarganya menyempurnakan kesyukuran itu dengan bekerja, dengan berbuat hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawiyah. Bukankah Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang bertekad untuk tidak makan kecuali dari hasil jerih payah tangan sendiri? Masya Allah. Maka marilah kita bertekad untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, saling menguatkan di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam mereka orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan pasti Allah akan memberikan tambahan, Allah akan memberikan
Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur